warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Triapsari, asal sekolah saya dari SMA Negeri 2 Tegal. Sekarang saya menduduki kelas 11-9, nomor absen 32. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan tubuh dan bahaya HIV/AIDS. Yang pertama, saya akan menjabarkan apa itu HIV. Human Immunodeficiency Virus atau HIV adalah suatu virus patogen yang dapat menyebabkan melemahnya sistem kekebalan tubuh seseorang. HIV menginfeksi dan merusak sel CD4 yang memiliki peran penting dalam sistem imunitas tubuh seseorang. Apabila tidak mendapatkan penanganan lebih lanjut, HIV dapat mencapai stadium akhir yang menyebabkan kondisi yang dikenal sebagai AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome. AIDS adalah kumpulan dari beberapa gangguan kesehatan yang disebabkan oleh sangat lemahnya sistem kekebalan tubuh. Maka dari itu, penderita HIV/AIDS ini rentan untuk terkena penyakit tertentu seperti TB atau tuberkulosis, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, beberapa jenis kanker, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada beberapa penyebab penularan HIV/AIDS. Yang pertama, bergonta-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seksual serta tidak menggunakan alat kontrasepsi. Yang kedua, menggunakan jarum suntik yang telah dipakai oleh orang lain. Yang ketiga, menggunakan alat makan bersama-sama dengan penderita HIV. Yang keempat, transfusi darah yang alatnya tidak steril. Yang terakhir, mengidap penyakit STD atau penyakit menular seksual lainnya. Dan ada beberapa gejala HIV/AIDS yang menimpa sistem kekebalan tubuh seseorang. Tahap pertama, adapun gejala HIV pada tahap pertama yaitu mudah terserang penyakit flu, demam, sakit tenggorokan, timbul ruam, dan nyeri otot. Tahap kedua ini biasanya akan berlangsung kurang lebih selama 10 tahun. Apabila tidak menjalani pengobatan, pada tahap kedua ini, virus akan mulai menyebar dan semakin merusak sistem kekebalan tubuh. Penderita HIV di tahap 2 ini juga bisa menularkan virus ini kepada orang lain. Tahap ketiga, maka dari itu beberapa gejala yang timbul diantaranya demam yang berkepanjangan, bahkan bisa sampai lebih dari 10 hari. Tubuh selalu merasa lemas dan tidak berdaya, kesulitan untuk bernafas, mengalami gangguan diare kronis, dan terjadi dalam kurun waktu lama. Mudah terserang infeksi jamur pada mulut, tenggorokan, dan alat kelamin. Berat badan turun drastis karena kehilangan nafsu makan. Yang terakhir, bagaimana sih pengobatan bagi seseorang yang terkena HIV/AIDS? Sebelum mendapatkan pengobatan, dokter biasanya akan melakukan diagnosis terlebih dahulu untuk memastikan HIV yang dialami oleh pasien. Beberapa pemeriksaan yang akan dilakukan oleh dokter untuk mendiagnosis HIV adalah tes antibodi, tes antigen, pemeriksaan sel CD4, serta pemeriksaan HIV-RNA. Apabila pasien sudah dipastikan menderita penyakit HIV/AIDS, dokter kemudian akan memberikan penanganan medis. Dokter akan memberikan antiretroviral atau ARV sebagai langkah pengobatan HIV dan AIDS. Obat ARV tersebut bertujuan untuk memperlambat perkembangan virus HIV. Cara kerja dari obat ARV ini adalah dengan mengurangi viral load virus HIV. Dengan begitu, virus HIV tidak berkembang biak di dalam tubuh. Melalui pengobatan ARV, orang dengan HIV/AIDS ODA dapat menjalani hidup layaknya orang-orang sehat. Selama rutin mengonsumsi ARV, virus ini dapat ditekan sehingga tidak dapat ditularkan melalui hubungan seksual dan lainnya. Dengan pengobatan rutin ini pun, wanita dengan HIV/AIDS dapat merencanakan kehamilan dan melahirkan tanpa menularkan ke calon bayi. Tentunya hal ini juga perlu didampingi dengan pemeriksaan rutin dari dokter. Gambar di atas merupakan contoh kasus yang terjadi di Probolinggo mengenai positif HIV/AIDS. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang kesehatan tubuh dan bahaya HIV/AIDS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.